Selamat pagi, perkenalkan saya Vera Agustin dari Dokter Psikologi Mercubuana. Di sini saya ingin mempersembahkan sebuah pitch deck perusahaan Cafe Cerita. Yang pertama itu bisa dilihat ini nama personel kami. Yang pertama menjadi ketua itu Vera Agustin saya sendiri, Dimas Hatsum sebagai bagian produksi, lalu Dwi Ananda sebagai bagian pemasaran, saya sebagai bagian sumber daya, dan Dwi Ananda sebagai keuangan. Kami di sini bekerja sebagai tim, kami merangkap. Ya, di sini pertama itu ada problem. Masalahnya itu apa sih? Kenapa saya mau membuat kafe cerita? Latar belakang masalahnya itu karena kafe sebagai bisnis, banyaknya kafe-kafe dan minuman bertema kopi. Tetapi mereka itu tidak menyediakan tempat untuk minum kopi tersebut, sehingga mencari tempat terlebih dahulu untuk memakan atau minum minuman tersebut, sehingga akan makan banyak waktu, karena jika kopi tidak langsung dinikmati akan merubah cita rasa kopi tersebut. Nah, masalah selanjutnya itu adalah tingginya tingkat stres di kalangan karyawan kantor dan mahasiswa maupun pelajar di perkotaan. Itu yang menjadi masalah. Selanjutnya itu solusinya apa sih? Solusinya itu Cafe Cerita itu menyediakan minuman bertema kopi dan juga berbagai makanan dan juga minuman yang tidak hanya kopi saja. Dan kami juga menyediakan tempat seperti wifi, tempat duduk seperti kafe-kafe pada umumnya. Kami juga menyediakan layanan psikolog untuk mengurangi beban psikolog karyawan, mahasiswa maupun orang-orang yang memiliki beban psikologis di daerah perkotaan khususnya. Selanjutnya, apa sih kafe itu? Pengertian kafe adalah tempat untuk bersantai dan berbincang-bincang, di mana pengunjung dapat memesan minuman dan makanan. Kafe termasuk restoran, namun lebih mengutamakan suasana rileks, hiburan, dan kenyamanan pengunjung, sehingga menyediakan tempat duduk yang nyaman dan alunan musik. Kami juga menyediakan jasa psikolog dalam kafe tersebut. Jenis bisnis saya itu yang pertama itu menjual jasa. Jasanya itu apa? Karena kami menyediakan psikolog, menjual makanan dan minuman. Kafe kami juga menyediakan makanan dan juga minuman seperti kafe pada umumnya. Ini adalah salah satu beberapa kompetitor kami, itu Jakarta Cafe, Starbucks, dan Lucky Cat Coffee and Kitchen. Apa aja sih keunggulan kompetitornya? Yang pertama itu kompetitor itu sudah memiliki nama dan terpercaya, dan juga mereka udah lebih dulu muncul daripada kami. Dengan begitu, otomatis mereka sudah memiliki lebih banyak varian makanan dan minuman. Sedangkan keunggulan kami yang tidak ada dibandingkan kompetitor lain itu, kami itu menyediakan psikolog. Lalu kami juga menggunakan desain interior yang unik dan nyaman. Kafe kami akan menyediakan desain interior yang unik dan nyaman yang terkesan klasik. Gitu. Ini kafe kami ingin seperti gambar 1 dan 2. Lalu itu contoh makanan dan minuman yang kami sediakan.
pelanggan potensial kami itu ada 3, yaitu pekerja kantoran, orang yang memiliki permasalahan psikologis, dan mahasiswa. Daerah bisnis kami yang akan mentargetkan hanya sekitaran Jabodetabek, karena kawasan Jabodetabek itu kawasan yang menurut saya cukup padat penduduk dan juga daerah perkotaannya. Strategi marketing kami itu, kami akan menyediakan pelayanan terbaik lalu memberikan potongan harga di hari raya. Kami juga mengikankan produk kami lewat poster yang ditempel di area yang ramai dilewati para pejalan kaki. Kami juga mengenalkan pada orang-orang terdekat terlebih dahulu seperti saudara, teman. Lalu kami mengikankan produk kami lewat media sosial dan juga membagikan selembaran atau pamflet di daerah yang ramai dilalui pengendara motor maupun mobil. Strategi kami agar calon pelanggan membeli produk jasa kami itu, kami akan memberikan potongan di hari-hari spesial untuk menarik pelanggan. Lalu kami akan memberikan atau mengumumkan mengenai menu baru melalui email. Dan selanjutnya kami akan mengantarkan produk kepada pelanggan menggunakan ojek online seperti Gojek atau Grab. Bagaimana cara kami melanggan respon kami? Cara kami merespon pelanggan yang ingin bertanya tentang produk itu bisa menghubungi kontak yang telah tersedia atau bisa mengakses sosial media kami. Lalu bagaimana cara jika ingin membeli produk jasa Anda? Jika ingin membeli produk atau jasa, dapat memesan menggunakan Gojek maupun Grab, dan juga bisa datang langsung ke kafe kami. Bagaimana cara jika pelanggan Anda komplain? Kami menerima komplain tersebut dan memperbaiki dan mencari apa yang menjadikan hal tersebut bisa menjadi sebuah komplain. Atau juga jika pelanggan ingin komplain, bisa mengakses atau memberikan komplain tersebut melalui kolom komentar di media sosial kami, dan kami akan menanggapi hal tersebut. Strategi yang kami gunakan untuk menjadikan pelanggan kami loyal itu, yang pertama, kami akan memberikan potongan khusus bagi pelanggan yang memiliki kartu berlangganan, dan juga memberikan bonus tersebut jika orang tersebut sering membeli produk kami atau datang ke kafe kami. Kami juga menerima masukan atau saran tentang menu baru untuk bisa menjadi inovasi yang lebih dan menjadi kafe kami menjadi lebih memiliki daya saing, karena dengan memiliki varian menu yang banyak tentu akan menarik banyak pelanggan juga. Bisa dilihat di sini keahlian dan tanggung jawab tim masing-masing. Saya di sini Ferry Agusti sebagai ketua tim. Keahlian saya itu manajemen sumber daya. Tanggung jawabnya saya di sini itu bertanggung jawab dalam jalannya bisnis dan mengatur sumber daya, seperti mengatur seperti mencari karyawan dan melihat apa yang jadi masalah di karyawan. Lalu selanjutnya itu bagian produksi itu di Mas Restu memiliki keahlian manajemen produksi dan bertanggung jawab untuk membuat rancangan produksi dan memproduksi produk-produk
Selanjutnya bagian keuangan dan pemasaran itu Dwi Ananda Faiz. Keahliannya itu manajemen pemasaran dan rencana pemasaran. Dia juga ahli dalam manajemen keuangan dan rencana keuangan. Dia bertanggung jawab untuk membuat rencana pemasaran dan memasarkan produk-produk tersebut dan membuat rancangan keuangan dan mengatur keuangan. Di sini bisa dilihat indikator keberhasilan masing-masing. Saya sebagai ketua dinyatakan berhasil jika mampu mempertahankan perusahaan dan mampu menjalankan perusahaan dengan efektif dan juga mengembangkan perusahaan. Sedangkan Dimas Restu dinyatakan berhasil dalam bisnis ini jika dia mampu membuat produk baru dan membuat produk semurah mungkin tetapi tidak mengurangi kualitas produk tersebut. Lalu selanjutnya Faiz, indikator keberhasilannya itu dinyatakan berhasil jika produk terpasarkan sesuai sasaran dan target atau tujuan minimum pelanggan tercapai. Selanjutnya bagian sumber daya, saya lagi dinyatakan berhasil jika mampu mencari dan memperkerjakan karyawan terbaik dan mengatasi masalah yang ada di kalangan karyawan. Selanjutnya itu di bagian keuangan, Dwi Ananda Faiz dapat dinyatakan berhasil jika dia mampu memberikan rencana yang terbukti efektif dan berhasil mengatur pemasukan dan pengeluaran perusahaan dan juga melakukan pencatatan keuangan yang sangat penting. Ya, selanjutnya sini bisa dilihat apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan kami. Yang pertama alat bantu. Yang pertama itu perlengkapan dapur pada umumnya seperti kompor, oven, wajan, piring, garpu, gelas, cangkir, dan lain-lain. Lalu mesin kopi seperti mesin penggiling kopi dan mesin espresso. Lalu furniture, macam-macam hiasan interior seperti lukisan, poster atau buku-buku. Lalu ada pulpen dan buku kosong. Bahan baku yang dibutuhkan itu untuk perusahaan kami seperti bahan baku makanan, telur, tepung, garam, gula, susu, segar, dan lain-lain. Berbagai macam biji kopi pilihan karena bisnis kami adalah kafe. Lalu buah-buahan dan juga beberapa rempah-rempah seperti kayu manis, jahe, dan lain-lain. Mitra kami untuk menyediakan produk jasa itu pertama GoTrip atau Grab. Kewajiban mitra kami itu untuk mengantarkan produk ke pelanggan. Lalu mitra kedua itu sosial media advertisement. Kewajiban mereka itu untuk mengiklankan produk-produk kami melalui sosial media. Bisa lihat di sini biaya produksinya, berbagai macam bahan baku untuk makanan, total biaya, terus lalu biaya pemasarannya itu sebesar 800.000, promosi online itu 800.000. Bisa lihat lagi di sini biaya distribusi mengenai peralatan penunjang seperti peralatan dapur, meja, kursi, sofa, dan lain-lain, dan dekorasi interior. Total jumlahnya itu 143.820 gitu. Di sini biaya lain kami membutuhkan banner untuk dipasang nanti di depan kafe kami, lalu promosi online dan biaya tetap juga. Jadi total 3.620.000. Di sini bisa dilihat laporan keuangan 1 tahun terakhir. Berdasarkan tabel-tabel yang sebelumnya, total modal keseluruhan itu 150.886.000.
Lalu harga konseling di kafe kami kisaran 2 juta dan sudah dilakukan 71 kali dan menghasilkan uang 142 juta. Lalu harga jual makanan di kafe kami itu adalah 25.000 per makanan, sekitar 25.000 per makanan, dan sudah terjual 355 makanan, dan totalnya itu total hari yang didapatkan dari penjualan makanan itu adalah 8.875.000. Lalu harga minuman di kafe kami itu sekitaran 29.000, dan harga per minum dan sudah terjual sekitar 521 minuman. Dan dari hasil penjualan tersebut kami mendapatkan 15.109.000. Lalu total keuntungan yang kami dapat itu semuanya adalah 5.098.000. Ini bisa dilihat proyeksi keuangan 1 tahun ke depan. Sama bahan baku yang dibutuhkan itu sama seperti bahan baku sebelumnya. Bisa dilihat ini bagian sini adalah bagian perhitungannya. Di sini bisa dilihat total keuntungan bersihnya itu 181.176.000 per 1 tahun. Sekian, terima kasih, dan terima kasih atas perhatiannya. Bisa mengkontak kami di nomor tersebut. Selamat pagi.